Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asya Maulidia. Kali ini saya akan menjelaskan tugas pemrograman framework tentang I2 Getting Data from Users. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang cara membuat form yang ada dalam Y, itu bisa melalui Y Widget Active Form. Nah, pada banyak kasus itu, form yang ditampilkan ke pengguna itu menggunakan atau mempunyai relasi dengan model. Nah, model untuk hubungan dengan tabel yang di database itu berbasis YDB Active Record. Dan model yang berdiri sendiri itu berbasis Y-based model seperti model untuk login form. Semua yang berada pada di antara active form, begin, dan active form end pada kode PHP maka akan diletakkan dalam tag HTML di dalam formnya ini. Untuk membuat elemen pada form, beserta label dan validasi JavaScript-nya, maka dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveFormField. Terus ada kode PHP yang menggunakan ActiveFormField akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai dengan template yang digunakan. Untuk atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola nama model berada dalam atribut. Misal seperti ini, login form itu nama modelnya. Terus nama atributnya username. Nah, bisa dilihat di sini script contohnya ya. Seperti ini. Jadi kita akan pakai widget active form untuk membuat formnya itu. Kemudian ada validasi input. Nah, validasi input ini sebelum nge-save kita akan melakukan validasi terlebih dahulu gitu. Di sini aturan dasarnya jangan percaya input dari pengguna, selalu lakukan validasi untuk bisa memastikan gitu inputan dari penggunanya. Nah, input dari pengguna yang masuk ke melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode YBaseModelValidate. Nah, di sini metode akan mengembalikan nilai true jika proses validasi itu berhasil dan akan memberikan pesan error jika tidak berhasil. Nah, jika memungkinkan secara default, validasi input ini dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Contohnya seperti script ini ya. Oke. Dia melakukan validasi terlebih dahulu sebelum menyimpannya. Nah, dalam metodenya, untuk membuat metode YBaseModelValidate dapat bekerja, maka Anda perlu mendeklarasikan rule untuk setiap atribut yang akan divalidasi. Rule untuk validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode YBaseModelRules. Kemudian metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rule-rule yang telah dibuat. Setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diberlakukan dan tipe dari validator, misal required, email, string, and etc. Nah, setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Di sini kita buat itunya dulu ya, rule-nya, public function rules. Email, ini rules-rulesnya. Kemudian ini kita bisa mengcustom error message nih. Misal di sini namanya kan required, berarti harus diisi. Tapi jika dia tidak mengisi, maka akan muncul pesan Anda harus mengisi nama. Gitu pula ketika kita ngisi prices customnya nih, minimal 5, maksimal 10. Tapi kalau misal kita isi 11, maka akan muncul pesan error nilai terlalu besar. Ini bisa kita relasikan di dalam public function rules-nya. Kemudian di sini validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi atau conditional validation. Kondisi tertentu. Jadi ya seperti rules-nya itu. Misalnya country harus wajib diisi, berarti kondisinya tertentu juga gitu. Sini false, ya tertentu juga kan. Kemudian pada banyak kasus masukan dari user itu harus difilter terlebih dahulu gitu. Kebanyakan. Sebagai contoh, untuk menghapus pasti kosong sebelum dan sesudah nama user. Mengganti atribut yang kosong dengan nilai tertentu. Nah, validation rule ini juga dapat digunakan untuk mengatasi hal ini. Gitu. Jadi
dengan adanya validation rule, maka data filternya itu lebih mudah gitu. Untuk membuat form yang menerima file upload, ikuti langkah-langkah berikut. Jadi untuk membuat form, kita harus membuat atau mengubah model. Kedua, mengubah atau membuat view. Ketiga, membuat atau mengubah yang controller yang akan menghubungkan view dengan model. Untuk membuat yang model ini kalian bisa tambahkan library class di web upload file. Selanjutnya di sini juga bisa dibuat validasi ya. Itu diuploadnya hanya file dengan ekstensi JPG dan GIF saja, atau ditambah PNG itu juga bisa. Kemudian untuk bagian view di sini kita akan menambahkan parameter options and tip multipart from data pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. Kemudian yang file input ini akan membuat form input yang menerima file. Selanjutnya ada controller nih. Controller bertugas untuk menghubungkan antara view dengan model. Jadi di sini bisa menggunakan kelas di web upload file. File kemudian akan disimpan di server ketika metode save as-nya itu dipanggil. Nah, untuk mengupload banyak file atau multiple file yang dilakukan bisa bersamaan, maka Anda perlu melakukan beberapa perubahan. Untuk model bisa ditambahkan max file 5, kemudian pada view bisa ditambahkan multiple true pada metode file input. Kemudian pada controller bisa diganti metode dari get instance menjadi get instances. Kemudian gunakan for each untuk menyimpan semua file. Dan bisa dilihat di sini untuk multiple file di sini ada di web upload file, bisa menggunakan itu. Kemudian dari get instance tadi diubah jadi get instances. Kemudian gunakan for each untuk semua file. Nah, selanjutnya kita akan ke latihan. Di sini ada beberapa latihan, kita langsung saja. Oke, yang pertama kita akan menambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item. Ini kita lakukan di backend. Kita ke PHP My Admin-nya terlebih dahulu. Kemudian kita ke MyMart ya. Terus di tabel itemnya ini kita akan tambahkan kolom untuk gambarnya itu. Kita tambahkan satu kolom ya, add one column. Oke. Jadi kita kasih nama gambar aja. Untuk tipenya tipe varchar, isi 100 aja di sini. Kemudian kita centang nolnya. Kita sudah itu save. Oke, sudah ditambahkan. Kalau sudah ditambahkan, kita akan ke Visual Studio Code. Kita akan ke bagian backend-nya. Ini front end, ini back end. Kemudian ke views, ke item. Sini kita ke form.php-nya. Kita akan tambahkan bagian sini untuk menginput gambarnya itu. Sudah saya sediakan. Nah, jadi kita akan tambahkan ini ya, teks ini. Oke. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke bagian models. Kemudian di item.php kita akan tambahkan di bawah kategori underscore ID ini itu gambar ya. Saya sudah siapkan di sini gambar. So, copy paste aja. Kalau sudah, tambahkan koma. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan labels. Ini saya sudah tambahkan tadi. Tambahkan labels gambar di atribut labelsnya ini. Public function attribute labels. Oke, kalau sudah, kita kemudian akan ke views. Kembali ke form.php-nya.
agar bisa nerima inputan gambar, kita akan ganti ini. Kita akan replace dengan source code berikut. Nah, bisa dilihat ya di sini. Kita akan ganti. Oke. Kemudian kita akan coba terlebih dahulu, karena ini di back end, kita ganti yang front end jadi back end. Oke, kita login dulu pakai yang C aja. Oke, kita akan ke item. Nah, di sini sudah ada buttonnya choose file. Tuh, sudah bisa gini. Selanjutnya kita akan buat file directory untuk menyimpan gambarnya ini. Ini kan tadi kita belum buat nyimpan gambar ya. Kita akan buat terlebih dahulu di sini. Kita akan buat directory baru. Sebenarnya ini buat new directory-nya bisa ditaruh di mana aja, tapi saya taruh di web. Kita bikin new folder seperti ini. Saya kasih nama img. Jika sudah, kita akan ke bagian controllers, terus kita ke item controller.php-nya ini. Kita akan tambahkan di sini terlebih dahulu use the web uploaded file. Kita akan ke action create-nya. Nah, untuk bagian if-nya kita akan ganti, kita akan replace dengan program yang sudah saya siapkan. Nah, kita ganti seperti ini. Copy paste aja, kemudian jika sudah, kita akan tambahkan fungsi baru di bagian paling bawah. Nah, di sini sudah saya siapkan. Ini function action gambar di mana untuk mengambil gambar untuk ditampilkan. Oke, kalau sudah. Untuk selanjutnya kita akan ke bagian view, kemudian ke index.php ini kita akan tambahkan di sini use the helpers URL. Kemudian kita akan tambahkan di sini ini ya, sudah saya siapkan juga. Nah, seperti ini. Di bawah kategori ID-nya. Oke. Selanjutnya kita cek ke item controller .php. Kemudian kita akan ke bagian update nih. Kan bisa juga update gambar gitu ya. Bagian update. Bentar. Nah, ke bagian update di sini update juga kita akan ganti if-nya ini kondisinya dengan program yang sudah saya siapkan juga. Di sini cuma ini sama seperti di action create, hanya saja di sini ada tambahan yaitu image name model gambar. Di situ akan menampilkan yang lama terlebih dahulu gitu, karena kan ini update akan diganti gitu. Oke, kalau sudah kita ke bagian views lagi, ke ke view.php. Di sini kita akan tambahkan juga use the helpers URL. Oke, kita akan tambahkan juga di bawah kategori
ID-nya ini sama seperti tadi sudah saya siapkan juga di sini bagian view.php. Tinggal kita copy paste aja. Oke, kita akan coba tambahkan gambar ya. Kita coba ke gunting ya. Kita tambahkan gambarnya, gunting. Oke, berhasil. Kita coba lihat dari sini. Nah, kalau misalnya kita mau create item, misal nih, namanya ballpen. Terus harganya 3.500. Tinggal jadi satu, kemudian kita pilih gambarnya, kita ambil yang ini aja, PNG. Oke, kita berhasil. Jadi di sini udah ada 2 gambar, gunting dan bolpen. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan daftar produk pada halaman utama di aplikasi front end-nya. Dan juga kita sekaligus bakal ngerjain yang nomor 3 juga untuk tombol beli pada produk setiap itemnya. Nah, di sini pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produknya itu. Kita langsung saja, kita akan ke bagian front end. Jadi bagian back end kita sudah selesai. Kita ke front end, terus ke model ya. Setelah itu kita ke item.php. Kita akan tambahkan pada function rules-nya ini. Oke, gambar. Kemudian string. Max-nya 100. Sorry, ini saya di dalam ya. Gambar, string, max-nya 100. Pindahkan satu sikunya ke dalam sini. Oke. Oke, sudah kita tambahkan gambar. Kita akan copy yang di bagian backend ini ya, sama di item.php. Jadi kan di sana kategori ID-nya belum ada. Kita copy paste aja di bagian sininya. Kita copy paste di front end yang bagian itemnya ini. Oke, kalau sudah, kita akan ke sini, ke atribut labels-nya. Kita akan tambahkan labels-nya berupa gambar. Kemudian kita akan ke controllers, bagian item controller. Kita akan tambahkan function baru di bagian paling bawah. Oke, di bagian paling bawah kita akan tambahkan bagian front end ya, front end. Nah, kurang lebih sama seperti tadi itu. Kita copy paste juga. Kita copy paste yang ini, terus kita tambahkan di sini paling bawah. Ini fungsinya untuk menampilkan si gambarnya itu. Kemudian kalau sudah, kita akan ke config PHP. Kita akan rubah default root-nya dari item ke site. Kemudian kita kembali lagi ke views. Kita views, terus ke site, terus ke index.php-nya. Kita akan beri komen pada baris yang ke-17 sampai yang ke-52-nya ini. Kita akan komen.
Oke. Cara komen langsung itu kita tinggal blok, terus kalian terus kalian klik kontrol sama garis miring. Nanti langsung ke komen semua gini. Kemudian kita akan komen juga line paragraf yang ini. Langsung kita blok, terus kita kontrol garis miring. Kemudian kita tambahkan di baris sini di bawah. Ini sudah saya siapkan. Kita akan tambahkan ini. Kemudian kita akan ganti. Nah, yang congratulations ini diganti saja. Mungkin kalau saya toko maju gitu ya. Kemudian kita akan tambahkan use di sini ya. Kita akan tambahkan yang pertama bagian sini. Use taruh sini aja gak apa-apa. Add model yang item. Kemudian kalau sudah pakai use di widget list view. Kemudian tambahkan use di data active data provider. Oke, sudah ditambahkan. Jika sudah ditambahkan, kita akan buat file baru di sini di site. Oke, kita bikin file baru, new file. Kita akan beri nama list item.php. Nah, kemudian kita akan isi. Di sini isinya sudah saya siapkan juga. Kita tinggal copy paste saja. Kita copy paste. Oke, kalau sudah, kita akan kembali ke views lagi ke bagian item. Kemudian kita akan lihat di queue.php. Kita tambahkan dulu di sini use di helpers URL. Kita tambahkan di sini bagian setelah kategori ID, kita akan tambahkan labelnya. Nah, ini kita akan tambahkan program ini ke sini. Kalau sudah, kita akan coba sini, kita coba di front end. Web item. Dari load. Oke, kita coba login dulu. Sebenarnya ini udah kelihatan ya, ini gunting, udah ada gambarnya gitu. Tapi coba kita login dulu. Nah, sini sudah kelihatan. Tuh. Misal kita kan udah login nih. Berarti ini udah bisa button buy-nya. Sudah ada button buy-nya. Kemudian kalau misalnya kita logout, di sini kelihatan, tapi di sini please login to buy this item. Jadi harus login terlebih dahulu untuk membelinya. Kita coba login kembali. Kita coba dengan user yang lain. Oke, di sini sudah ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aisyah Maulidia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.